Baik Bapak, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Kami dari Universitas Negeri Surabaya, dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kami berniat untuk mewawancarai Bapak terkait dengan tugas proses bisnis usaha Bapak. Untuk itu, sebelumnya apakah Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Heru Kurniawan. Alamatnya Jalan Raya Menganti Wiyung Gang 4 nomor 75. Usaha saya itu catering dengan nama Karunia Jaya Catering. Berdiri dari tahun 2000. Kalau 14 tahun berarti mundur ke ini 2000 2010. Sampai saat ini kita masih tetap ini melayani, masih eksis dengan komposisi masih tetap kantornya di Raya Wiyung Gang 4 nomor 75. Kalau boleh tahu, boleh dijelaskan job-desk-nya dari usaha Bapak, kayak ada bagian produksi, bagian apa gitu. Oh ya, untuk job-desk-nya untuk catering pada umumnya itu pertama itu bagian marketing, itu bagian marketing pemasaran. Itu kita push, itu kita suruh cari order atau ini di luar dengan kerjasama melalui rias pengantin, syuting video, terus elektron, terus yang punya usaha-usaha yang bergelut di usaha catering. Terus yang kedua itu job desk-nya itu bagian kitchen atau dapur, itu khusus untuk bahan mentah jadikan bahan jadi. Terus yang ketiga itu bagian gudang untuk persiapan peralatan dan persiapan untuk peralatan yang dipakai untuk acara resepsi. Bapak sendiri kalau memilih karyawan itu bagaimana? Apakah ada yang daftar dulu atau langsung dipilih? Biasanya kita ini buka lowongan di surat kabar ataupun ada rekanan yang menyodorkan untuk jadi karyawan catering. Oh, berarti ada karyawan yang tidak tetap gitu ya, Pak? Ada, itu yang biasanya kita sebut freelance, Mbak, ya, yang Sabtu sama Minggu. Selanjutnya untuk proses yang ada di usaha Bapak itu apa aja ya, Pak? Maksudnya proses gimana, Mbak? Biar kita agak jelas. Prosesnya itu kayak misalkan ada yang proses produksi gitu, pelantaran. Oh ya, untuk proses sistem kerja itu biasanya kita ada pihak pemesan atau yang dinamakan customer itu pesan ke kita. Setelah proses pemesanan itu biasanya ada proses untuk ikatan itu maksudnya jadi pesan ke kita, jadi pesan catering maksudnya ke kita. Terus ada uang ikatan biasanya atau DP. Setelah proses DP kita itu biasanya ada proses untuk ini mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk acara tersebut. Istilahnya bahasanya nyicil bahan-bahan. Setelah proses itu kurang lebih seminggu sebelum acara dari pihak customer sudah ada kontak untuk pelunasan acara, uang pelunasan biasanya. Setelah uang pelunasan dari pihak catering nge-push belanja untuk semua bahan-bahan dibutuhkan untuk acara yang dipesan oleh customer tersebut. Setelah sudah dapat bahan-bahannya, proses pertama kita biasanya acaranya berlangsung di mana atau gedungnya di mana atau alamat tempat acara di mana, terus atas nama siapa, terus corak atau nuansa yang diminta seperti apa, kain prasmananya atau kain meja cateringannya itu seperti apa. Terus kedua itu biasanya menanyakan tambahan menu yang dipesan itu apa saja. Setelah semua jelas baru kita nge-push belanja. Nah, setelah nge-push belanja otomatis pada waktu H-1 kita sudah proses nyicil masakan istilahnya kalau orang catering bilang. Apa-apa bahan-bahan sebelum H-1 sudah ada yang dimasak, contohnya
ayamnya dimasak dulu atau bikin menu yang tidak harus satu hari jadi harus dicicil sebelumnya. Contoh kayak bistik rolade, bola-bola udang, atau menu-menu yang tidak harus dimasak dadakan. Kalau nasi goreng, capcay semuanya itu bisa dadakan, sup jamur bisa dadakan. Tapi kalau sekelas bistik, ayam saus Inggris dengan porsi besar 500 sampai 1000 porsi itu H-1 sudah dicicil, dimasak dulu. Nah, setelah proses itu terus dari kru lapangan itu biasanya meluncur ke lokasi. Kalau acaranya pagi, otomatis penataannya itu malam setelah maghrib atau setelah isya, baik di rumah maupun di gedung. Itu kru lapangan menuju lokasi dengan membawa peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan pemesanan. Setelah proses tersebut, penataan meja sekalian untuk penataan meja, hiasan-hiasan meja, pemanas, tempat-tempat makanan, serving dish, semuanya sudah lengkap di acara. Itu baru hari berikutnya, kalau acara pagi itu jam 6 pagi proses masak dari dapur sudah ready, sudah bisa dikirim ke acara. Tapi kalau acaranya sore, biasanya dari kru lapangan itu natanya pagi, jam 7, jam 6 pagi tata. Setelah sholat duhur jam 1, jam 2, proses masakan yang sudah jadi itu dikirim ke acara. Dari sekian proses itu pasti ada kendala. Tapi karena sudah nge-push pengalaman semua yang di kru kita, itu alhamdulillah kendala enggak ada. Itu Mbak. Untuk pembelian bahan baku biasanya Bapak itu belinya di satu tempat atau kayak menetap atau pindah-pindah ke yang lainnya, Pak? Makanya itu tadi sudah tak sampaikan, seminggu setelah deal itu biasanya customer kan ngasih DP 30%. Nah, itu kita mencari bahan-bahan itu sebenarnya sudah punya langganan, Pak. Cuma kadang-kadang stoknya habis. Otomatis kita nyari ke tempat lainnya. Lah itu kan otomatis harganya juga kan enggak sama. Nah, itu juga kendala. Cuma bagi kita yang penting itu apa yang dipesan customer sesuai dengan perjanjian itu kita yang utamakan. Untuk kualitas Pak gimana bahan bakunya? Apakah lebih baik dari sebelumnya atau yang tempat beli yang baru itu, Pak? Untuk kualitas biasanya kalau bumbu dapur itu tidak ada masalah. Cuma kalau yang jadi masalah itu biasanya sayur, terus ayam. Soalnya sayur itu gini, kadang-kadang kalau kita beli sembarangan juga banyak yang rusak. Jadi kita harus jeli. Kalau misalnya terutama sawi putih sama wortel, soalnya itu gampang rusak kalau dua sayur itu. Kalau yang lainnya tidak ada kendala yang lainnya. Ya Bapak, mungkin bagaimana kendala setiap jobdesknya gitu Pak? Mungkin dari kitchennya, mungkin karyawan, dari mungkin yang lainnya. Kayak kendalanya gitu apa aja Pak? Ya, mungkin segini aja. Kita mulai dari barisan terdepan aja Mas ya. Di servisnya ya, di servis di gedungnya itu biasanya kendalanya itu tetap ada, cuma enggak begitu besar kendalanya. Cuma ya pertama itu mungkin penataan meja kurang rapi, bisa jadi kendala, itu juga kendala. Terus istilahnya hiasan mejanya kurang rame, itu lampionnya kurang rame menurut customernya ini ya, itu juga kendala. Terus ketiga itu biasanya tamunya rame tapi masakannya itu telat untuk mereplay, itu juga kendala. Itu yang di depan ya. Juga mungkin selesai acara itu ada mungkin 1 atau 2 peralatan catering hilang, itu juga kendala, tapi itu sudah hal biasa. Sudah hal biasa.
piring atau mangkok hilang 1-2 itu sudah biasa kalau di acara bagi catering ya. Soalnya kan orang banyak di situ, tidak 1-2 orang yang kita awasi kan orang banyak. Terus yang kedua di ini ya di dapur ya, barisan di belakang di dapur itu kendalanya tadi istilahnya ada salah 1 atau 2 bumbu yang enggak ada, otomatis kita juga harus nyari di toko lain istilahnya, di toko lain itu yang di dapur. Terus yang di bagian gudang biasanya persiapan misalkan lebih dari 1 atau 2 acara per harinya, terus bengkak jadi 3 acara, itu juga kendala. Masalah peralatan yang harus dipakai setelah 2 acara ini itu juga kendala. Mungkin untuk kendala besarnya selama berproses selama 14 tahun itu apa, Pak? Kendala terbesar kita itu sebenarnya itu masalah apa? Peningkatan kualitas rasa kendalanya. Soalnya peningkatan kualitas rasa itu disesuaikan dengan menu yang dipilih oleh customer waktu pemesanan. Misalkan kan ada orang menunya pilih yang paket hemat gitu ya, rasanya minta yang paket superior kan nggak mungkin, itu juga kendala bagi kita. Menunya pesen biasa tapi rasanya minta yang sangat enak kan nggak mungkin. Itu juga kendala gitu, Mas. Untuk mungkin selama 14 tahun ini Iya. Bapak apakah pernah mendapatkan protes dari customer? Ya, kalau protes atau komplain itu pernah. Ya itu tadi tak jelaskan, pertama itu masalah rasa. Soalnya rasa itu hubungannya dengan juga harga. Soalnya kita kan di brosurnya itu sudah lengkap, mulai paket hemat, paket standar Surabaya, sampai paket superior Surabaya. Kalau standar cateringan besar kayak, mohon maaf, kayak Ibu, Sono Kembang itu menunya superior semua, nggak ada standar Surabaya. Tapi kalau cateringan kecil seperti kita, masih tetap ada paket hemat ada, paket standar ada, paket superior ada. Ya kendalanya tadi, orang kan nggak tahu yang dipesan manten itu paket hemat, tahu-tahu di gedung dipikir mereka itu paket yang mahal atau superior. Nah, itu akhirnya mereka tanya, loh kok ini supnya komposisinya kok cuma gini aja, nggak ada yang ini. Otomatis itu juga kendala bagi kita. Nah, kendala otomatis kita juga solusinya harus menjelaskan kan, bahwa yang dipilih itu paket hemat. Mungkin kalau pakai misal ada customer pilih pakai superior, itu mungkin ada protes juga enggak, Pak? Misal dari Kalau selama 14 tahun ini kita itu mohon maaf jarang yang dipesan pakai superior. Soalnya apa? Bangsa pasar kita itu menengah ke bawah sementara ini. Jadi pakai standar sama pakai hemat yang dipilih biasanya. Kan kita sesuaikan dengan yang pemesan. Gitu. Mas, terima kasih, Pak. Terkait kendala yang disampaikan tadi, dari diskusi kelompok kami, mungkin kita bisa memberikan berbagai solusi ya. Mungkin untuk kendala yang pertama itu di rasa, di kualitas rasa. Mungkin solusi dari kami saat sebelum hari H itu mungkin hamin seminggu atau berapa hari itu, saat tes ke pelanggan mungkin itu diperjelas lagi untuk harga sekian ya, memang kualitas rasanya itu juga sekian. Untuk kualitas yang lebih superior ya rasanya juga superior. Mungkin begitulah solusi untuk kualitas rasa ya. Mungkin untuk kualitas. dan tadi untuk yang masalah misal kehabisan bahan baku di pasar ya, Pak ya. Dari kelompok kami tadi dapat solusi untuk misalkan ada langganan dari Bapak yang misal kehabisan stok, itu mungkin bisa dari Bapaknya mencari untuk langganan lagi. Jadi bisa calon langganan atau mempersiapkan langganan lain agar cadangan stok itu masih ada. Mungkin begitu, Pak, dari kami. Nah, untuk kendala yang selanjutnya kan mungkin
mungkin tadi terkait barang hilang ya Pak, waktu ada 1-2 barang yang hilang, mungkin lebih ke ada karyawan yang nantinya kan di waktu itu kan ada yang bagiannya, nah itu nanti mungkin bisa dibagi untuk pihak yang mengawasi dan mengumpulkan piring, kemudian ada sendiri yang nanti akan menghitung. Nah setelah menghitung itu nanti kan jadi sebelum dibawa kembali pulang itu sudah tahu apakah barangnya kurang atau tidak. Nah bisa dicari di sekitar gedung tersebut. Seperti itu mungkin dari solusi kelompok kami. Ya baik. Mungkin tambahan ya, mungkin untuk barang hilang itu lebih ke setiap barang itu dikasih penanggung jawab sendiri ya. Misal kayak bagian piring nanti itu kalau misal satu orang ini dikasih tanggung jawab piring ya, kalau ada yang kurang atau hilang itu dia harus kayak paling nggak keliling dulu lah, cari ke tempat-tempat sudut-sudut, misal ke tempat ruang ganti mungkin kan bisa dibawa piringnya ke situ, kelupaan mungkin gitu sih. Mungkin setiap alat-alatnya kayak piring, kalau alat masak, pemanas mungkin ada penanggung jawabnya biar nggak terjadi bilangan lah mungkin. Mungkin sekian ya solusi yang kami tawarkan. Kami ucapkan terima kasih Terima kasih Bapak, atas terima kasih wawancara. juga atas waktu yang telah diberikan. Saya juga terima kasih atas kesempatannya. Bapak. Terima kasih Pak. Kami juga mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun pemaparan yang kami ucapkan kurang. Terima kasih. Kami tutup ya Bapak. Iya sama-sama. Bapak terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang Bapak berikan pada kelompok kami karena telah mewawancari Bapak. Kami ucapkan sebesar-besarnya terima kasih. Terima kasih banyak. Ya Bapak. Kami lanjut di Bapak. Ya, matur. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rosman. Terima kasih.